Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Insinyur Yus Andini Bekti Pertiwi, SHUT MSc PhD, selaku pengampu mata kuliah Metode Ilmiah, Prodi Pengelolaan Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat. Judul dari proposal kami yaitu pembentukan kelompok sadar mangrove melalui pelatihan penanaman dan pembibitan mangrove di Desa Poncosari, Bantul, Yogyakarta. Di sini saya tentunya tidak sendiri. Di sini kelompok saya beranggotakan 3, yaitu Kholisa Aulia dengan NIM H102409 dan Anissa Budi Rahmawati dengan NIM H1024025 dan saya sendiri Raffi Akbar Nugrahadi dengan NIM H1024045. Masuki halaman pertama yaitu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan yang pertama latar belakang. Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, salah satunya melalui pelestarian hutan mangrove, karena hutan mangrove merupakan salah satu cara untuk menjaga abrasi dan erosi akibat gelombang laut. Mengingat pentingnya hutan mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir, maka diciptakannya kelompok sadar mangrove yang bertujuan agar masyarakat bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa hutan mangrove penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir? Yang kedua, bagaimana upaya efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove melalui pembentukan kelompok sadar masyarakat. Tujuan dari pembentukan kelompok sadar masyarakat ini adalah yang pertama, dapat mengetahui peran hutan mangrove untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Yang kedua, mendapatkan strategi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan-hutan mangrove melalui pembentukan kelompok sadar masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat di Desa Poncosari semakin mengetahui mengenai kondisi ekosistem hutan mangrove di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Selanjutnya ada gambaran umum. Jadi untuk pelatihan penanaman mangrove ini dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2024. Dan untuk Desa Poncosari ini terletak di Kabupaten Bantul. Jarak pusat kota ke Desa Poncosari ini bisa ditempuh selama kurang lebih 45 menit. Topografi di Desa Poncosari adalah lahan datar dengan garis pantai yang luas. Mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan hasil pertaniannya adalah padi, palawija, dan sayur-sayuran. Pantai Baru dinilai memiliki keindahan alam yang eksotis. Namun, Pantai Baru merupakan salah satu pantai yang rawan terkena abrasi. Maka dari itu, kami menginginkan adanya kelompok sadar masyarakat terhadap kondisi Pantai Baru dengan diadakannya penanaman mangrove di sekitar pantai. Baik, kita akan masuk ke bagian metode pengabdian pada proposal pengabdian masyarakat. Di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama ada pengembangan materi berdasarkan observasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu pembukaan acara dan sesi sosialisasi. Yang ketiga yaitu pengajaran pelatihan dan praktik. Dan yang terakhir ada penutupan dan evaluasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pada bagian ini diadakannya pengembangan materi berdasarkan observasi dan komunikasi dengan ketua masyarakat. Nah, di sini melakukan mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada di lokasi tersebut yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk pengabdian masyarakat. Yang kedua yaitu pembukaan acara dan sesi sosialisasi. Nah, pada tahap ini diadanya implementasi dari seluruh rangkaian perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Nah, di sini tujuannya sosialisasi mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, kemudian gambaran jelas kepada masyarakat desa mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kemudian yang ketiga ada pengajaran, pelatihan, dan praktik. Nah, di sini itu akan diadakannya pembekalan untuk memberikan pengetahuan praktik penanaman yang akan dilakukan. Nah, di sini dilakukan praktik penanaman langsung di lapangan. Kemudian yang keempat ada penutupan dan evaluasi. Di sini adanya merefleksi kegiatan yang telah diselesaikan, kemudian evaluasi ini bertujuan untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi, kemudian masukan dari peserta yang akan menjadi bahan pertimbangan program selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang rancangan biaya dan jadwal dari acara ini. Yang pertama adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang kami butuhkan yang pertama adalah bibit mangrove sejumlah 300 bibit dengan harga per bibitnya itu Rp3.000. Jadi yang kami butuhkan adalah Rp900.000. Untuk bibit mangrove yang kami gunakan ini berumur 2 hingga 3 bulan. Lalu yang kedua ada polybag dengan jumlah 300 pieces juga. Dengan harga per piecesnya itu 500 dengan total biaya 150.000. Untuk polybag yang kami gunakan berukuran 20 kali 20 cm. Lalu yang ketiga ada pupuk organik dengan jumlah 20 kg dengan harga per kilonya itu 10.000. Jadi total biayanya Rp200.000. Lalu yang keempat ada alat tulis kepelatihan dengan jumlah satu paket. Nah, satu paket di sini adalah kami sudah melimpahkan alat tulis kepelatihan ini kepada satu vendor yang satu vendor ini bisa mengcover alat tulis kepelatihan yang kami butuhkan. Jadi membutuhkan harga Rp100.000. Untuk alat tulis kepelatihan ini rinciannya adalah buku panduan dan alat tulis. Lalu yang kelima ada konsumsi peserta. Peserta yang ikut dalam acara ini adalah sebanyak 30 orang dengan konsumsi peserta perorangannya adalah Rp25.000 dengan total biaya Rp750.000. Nah, konsumsi peserta ini adalah konsumsi untuk siang hari. Jadi pagi hari atau sarapan kami panitia sudah menghimbau kepada para peserta agar sebelum berangkat ke kepelatihan ini sudah bisa sarapan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Lalu untuk selanjutnya transportasi dan logistik. Ini di sini tertera menyesuaikan karena kami dari panitia belum mengetahui bagaimana medan yang ditempuh untuk bisa mencapai ke pantai baru atau lokasi penanaman mangrove tersebut. Apakah bisa ditempuh menggunakan bis atau harus menggunakan transportasi yang lebih kecil seperti elf. Nah, untuk anggaran biaya untuk transportasi dan logistik sebanyak Rp1.000.000. Yang selanjutnya ada dokumentasi atau PDD, publikasi dokumentasi dan dekorasi. Untuk jumlah di sini ralat sejumlah 3 orang saja. Yang pertama untuk dekorasi untuk mendesain banner atau MMT yang nantinya akan digunakan sebagai sesi dokumentasi. Lalu 2 orang sisanya bisa menghandle bagian fotografi dan videografi. Untuk dokumentasi atau PDD ini menganggarkan Rp500.000. Selanjutnya ada sertifikat peserta berjumlah 30 lembar dengan harga per lembarnya itu Rp5.000. Jadi yang kami butuhkan adalah Rp150.000. Dari kedelapan item tersebut, maka dari itu kami membutuhkan total biaya sebanyak Rp3.750.000. Lanjut yang kedua ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini seperti yang di awal saya sudah katakan, dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2024. Yang pertama itu pada pukul 8 sampai setengah 9 itu open gate atau registrasi peserta. Yang kedua setengah 9 sampai pukul 9 itu pembukaan acara, berisi sambutan-sambutan dari kami dan dari perwakilan warga setempat tersebut. Lalu yang ketiga pukul 9 hingga pukul 10 adalah pengenalan mangrove dan manfaatnya. Dari sini bisa sosialisasi. Yang keempat, pukul 10 hingga pukul 11, yaitu pelatihan penanaman mangrove. Lalu yang kelima, pukul 11 hingga pukul 12 adalah pelatihan pembibitan mangrove. Nah, penanaman dan pembibitan ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, penanaman adalah proses memindahkan bibit yang telah tumbuh
dari pembibitan ke lokasi akhir seperti lahan tanam, kebun, atau hutan. Sedangkan untuk pembibitan adalah proses awal dalam menumbuhkan tanaman dari benih, stek, atau bagian tanaman lain hingga menjadi bibit yang siap dipindahkan ke lahan tanam. Yang selanjutnya adalah pukul 12 hingga pukul 1 siang, yaitu isoma atau istirahat, sholat, dan konsumsi. Selanjutnya pukul 1 hingga pukul 2 adalah praktek penanaman mangrove di lapangan. Lalu pukul 2 hingga pukul 3 adalah diskusi kelompok dan pembentukan komunitas. Nah, di sesi ini bisa dilakukan tanya jawab atau Q&A antara peserta kepada panitia yang bertugas dan bisa melakukan sesi dokumentasi sesuai dengan yang dianggarkan tadi. Lalu yang ke-9 pukul 3 hingga setengah 4 adalah penutupan acara. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 16. Silakan kepada tim penanggap agar bisa memberikan komentar atau saran atau kritik kepada kami di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Yus Andini Bekti Pertiwi, Shud MSc PhD yang sudah memberikan waktu kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.